Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 253 bagian pertama. Kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya. Apa sebabnya, bagaimana cara bacanya, baru nanti di akhir kita akan baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka, til ada lam mutlak karena lamnya sukun. Cara membacanya dibaca dengan jelas ya, tidak memantul, tidak ditahan. Tilka, ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu huruf syamsiyah yaitu ra. Maka cara membacanya, alif lam ini tidak perlu dibaca. Dari huruf kaf langsung masukkan atau idghamkan ke ra. Tilkaru. Ra ini dibaca secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas. Maka bacanya ditebalkan dengan mengangkat pangkal lidah kita. Tilkar rusulu faddalna. Ada lam mutlak, dibacanya jelas. Faddalna. Na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Faddalna ba'dahum. Hum. Ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya dibaca dengan jelas mimnya. Jadi kalau asalnya mim sukun itu bunyinya ya, hum, maka ini tetap saja bunyi dan tidak perlu ditahan. Ba'dahum ala lam ad-tabi'i karena ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Dibacanya panjang 2 harokat saja. Ala ba'd. Nah, ini kalau kita berhenti di 2 huruf yang sukun, artinya huruf kedua terakhirnya sudah sukun yang ain. Huruf terakhir apabila berhenti disukunkan, jadi sukun juga. Maka pada intinya cara membacanya adalah huruf yang kedua terakhir ini dibaca jelas seperti biasa, seperti kalau di tengah. Nah, huruf dhad ini boleh dibaca samar atau boleh dibaca dengan jelas. Jadi yang penting dhadnya ini harus tetap terbaca, jangan sampai tidak terbaca ya. Ala ba'd. Tanda waqafnya namanya waqaf lazim atau waqaf mutlak. Artinya di sini kita wajib berhenti. Minhum, min ada idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah dibaca dengan jelas. Kalau bunyi nun sukun itu maka tetap dan tidak ditahan. Minhum, ada idgham mimi ya, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat. Maka cara membacanya, mim yang sukun dimasukkan ke mim kedua atau dileburkan sambil kita dengungkan dulu, jadi ditahan dulu. Minhum ma ada hukum ikhfa ab'ad karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Maka cara membaca nun sukunnya ini adalah samar-samar. Jadi kita tidak baca jelas tidak, melainkan samar-samar mau bilang kaf sambil ada dengungannya. Maka Nah, karena huruf kaf ini makhrajnya jauh dari nun,
maka bunyi dengungnya terdengar lebih besar. Jadi huruf kaf ini adalah ikhfa yang paling ang bunyinya. Man kallamallah. Ada lam jalalah yang dibaca secara tafkhim karena huruf sebelumnya mim berbaris di atas. Jadi bacanya tebal. Kallamallah. Kemudian ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Dari mim langsung masukkan atau idghamkan ke lam berikutnya. Idgham syamsi. Kallamallah. La ada mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam. Maka dibacanya panjang 2 harokat. Kallamallahu wa rafa'a wa ra. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas. Jadi bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita dinaikkan. Wa rafa'a ba'dahum hum. Ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf dal. Maka cara membaca mim sukunnya ini adalah dibaca dengan jelas, bunyi am dan tidak perlu ditahan. Ba'dahum darajat. Ra-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dan barisnya di atas. Maka bacanya tebal ya, pangkal lidah kita dinaikkan. Darajat. Ada hukum mad arid li sukun apabila kita berhenti di sini. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah jim yang barisnya fathah berdiri, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf ta. Maka apabila kita berhenti, jimnya ini boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat, tapi harus sama atau konsisten dalam satu kali membaca. Darajat. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa a ini ada mad badal karena ada baris fathah berdiri di atas huruf hamzah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa atai tai. Ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Maka membacanya cukup dilembutkan. Ataina. Na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Wa ataina ai mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Isa. Apabila kita berhenti di sin, di sa ya, maka ini dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena hukumnya mad tabi'i. Ada alif sebelumnya fathah. Mana alifnya? Alifnya yang mirip huruf ya, tanpa titik, tanpa harokat. Ini alif maksurah atau alif bengkok. Jadi fungsinya sama seperti alif biasa, pemanjang ya. Jadi kalau kita berhenti Isa panjang. Nah, tapi dibaca panjangnya ini hanya kalau berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, pendek, mad tabi'inya gugur. Karena awalnya ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama alif, huruf sukun kedua ba sukun. Maka huruf sukun yang pertama yang alif terlepas kalau wasol, Isab, sa-nya pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Isab. Ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan dialirkan ya. Isa bin Maru. Ada ra tafkhim karena ada ra sukun sebelumnya fathah. Cara membacanya ditebalkan. Maru. Diangkat pangkal lidah kita. Maryamal.
Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu ba. Maka cara membacanya, lamnya ini dibaca dengan jelas. Maryamal bayi. Nah, ini ya tasydid tapi sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka kita tidak perlu tahan ya. Cukup dinaber, agak dibentak, dinaikkan intonasinya. Al-bayina. Nah, mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf nun, dibacanya panjang 2 harokat. Al-bayinati wa ayyad wa ay. Ada ya tasydid sama kayak tadi, ini cukup dinaberkan ya, tidak perlu dibaca tahan, tidak perlu ditahan. Wa ayyad yad. Ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan. Maka dibacanya dipantulkan tapi pantulannya kecil dan ngalir ya. Wa ayyadna. Nah, mad tabi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf nun, dibaca panjang 2 harokat. Wa ayyadnahu biru. Ro-nya dibaca secara tafkhim karena ro berbaris dan barisnya di atas. Jadi bacanya tebal. Biru. Ru mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, dibaca panjang 2 harokat. Biruhil. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang ketemu huruf qamariyah yaitu qaf, maka lamnya ini dibaca jelas. Biruhil qudus. Hati-hati jangan manjangin huruf dal ya, mentang-mentang berhenti. Jadi dalnya ini pendek, gak ada pemanjang setelahnya. Qudus lepas. Setelahnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila merasa ada koreksi, silakan langsung saja ditulis di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.